Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yani Suryani dalam kegiatan bimbingan teknis belajar dari rumah. Yang mana pada kesempatan kali ini materi kita adalah mengenai tips menggunakan media daring saat belajar dari rumah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ya kita sapa para teman-teman kita semuanya, apa kabar? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, teman-teman, nah, apa yang perlu dipelajari dalam materi ini? Ya, yang pertama di sini diharapkan teman-teman mengerti atau paham bagaimana cara menggunakan kelas virtual atau kelas maya. Apa itu sih kelas maya atau kelas virtual? Kemudian di sini teman-teman juga diharapkan mengenal jenis-jenis perangkat yang dapat digunakan dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Kemudian teman-teman juga diharapkan mengetahui keunggulan dan kekurangan tentang belajar di rumah melalui daring. Dan di sini juga akan dipaparkan mengenai tips bagaimana memilih perangkat atau aplikasi yang sesuai yang bisa kita gunakan untuk belajar di rumah. Nah, ini tadi tujuan materinya ya sudah disampaikan. Nah, selanjutnya terkaitan materi dengan materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan. Lanjut langsung ke sini ya. Apa itu kelas virtual atau kelas nyata? Nah, kelas virtual atau kelas maya, bukan kelas nyata ya. Kelas maya atau kelas online. Maaf tadi salah ya. Kelas maya maksudnya. Kelas online adalah ruang atau tempat bertemunya pendidik dan peserta didik secara virtual atau secara online menggunakan aplikasi berbasis jaringan internet. Nah, di sini kita sebagai pendidik ya atau guru kemudian dibantu oleh tenaga administrator atau operator. Nah, kita bertugas menyampaikan materi. Nah, penyampaian materi ini melalui penggunaan aplikasi. Nah, aplikasi apa nanti yang bisa kita pilih dan kita gunakan dalam pembelajaran di rumah. Yang mana materi ini melalui aplikasi tujuannya dapat dilihat, diikuti, disebarkan ke peserta didik. Kemudian, nah sekarang kita kenalan dengan apa yang namanya perangkat atau perangkat dan aplikasi apa saja yang dapat mendukung pelaksanaan belajar di rumah. Yang pertama ada yang namanya istilah di sini perangkat keras atau biasa kita dengar dengan istilah hardware. Ya, kemudian ada perangkat lunak atau kita biasa dengar dengan istilah software. Hardware ini adalah perangkat seperti komputer, laptop, gadget, tablet. Nah, itu adalah contoh daripada perangkat keras. Sementara perangkat lunak itu adalah aplikasinya. Ya, aplikasinya yang banyak sekali bisa kita ambil dan kita gunakan
untuk kegiatan pelaksanaan belajar di rumah. Nah, teman-teman, di sini ada contoh aplikasi seperti Google Classroom, Edmodo, Microsoft Classroom, ClassDojo, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan apa itu yang namanya audio atau video conference, ya, di mana aplikasi ini adalah digunakan sebagai media tatap muka pendidik dan peserta didik secara online, real time, sinkron, menggunakan aplikasi audio dan atau video. Kira-kira aplikasi apa saja yang bisa digunakan? Nah, teman-teman dapat memilih nanti ya. Nah, yang pertama kita berkenalan dengan aplikasi video conference Zoom. Ya, beberapa saat kemarin kita sudah mulai berkenalan dengan yang namanya aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini biasa digunakan untuk melaksanakan pertemuan secara online, ya, bisa digunakan oleh lebih daripada 100 orang. Dan media ini juga ada yang berbayar, ada juga yang free. Kalau yang gratis itu kita dibatasi waktu hanya 45 menit. Selebihnya akan dikenakan biaya. Selanjutnya ada yang namanya aplikasi Webex, ya. Aplikasi Webex sama fungsi dan kegunaannya dengan Zoom, yaitu aplikasi untuk pertemuan secara online. Ini juga sama, kapasitasnya lebih daripada 100 orang. Kemudian ada Google Meet, ya, sama juga ini fungsinya untuk pertemuan online juga lebih daripada 100 orang juga. Nah, ada Skype. Nah, ya, jadi dapat teman-teman pilih, ada Zoom, ada Webex, ada apa tadi, Google Meet, ada Skype. Nah, itu bisa kita pilih ya, mana yang mudah dan mana yang kita pahami. Nah, selanjutnya, kalau aplikasi yang ini tentunya teman-teman tidak asing lagi ya. Emak-emak juga sekarang sudah pandai menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Yang mana aplikasi ini sudah melakukan loncatan improvisasi yang semakin dalam memberikan layanan bagi penggunanya. Ya, kalau dulu hanya voice call dan sekarang sudah bisa PC atau video call. Kalau dulu video call-nya cuma bisa 2 orang, nah sekarang bisa 4 orang. Bahkan oleh gadget yang lebih canggih seperti iPhone misalnya, itu bisa digunakan lebih daripada 4 orang. Terus sekarang kita kenalan dengan yang namanya Google Drive. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar ya dengan istilah Google Drive ini. Ya, memanfaatkan Google Drive. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman harus mempunyai akun Google. Akun Google itu biasa diakhiri dengan @gmail.com. Nah, kalau ada akhiran email surelnya dengan @gmail.com, nah itu berarti kita menggunakan akun Google. Kalau @yahoo.co.id, nah itu berarti kita menggunakan akun Yahoo, ya teman-teman ya. Ketika sudah kita mempunyai akun Google, nah otomatis kita juga bisa menggunakan fitur Google Drive, ya. Yang mana Google Drive ini hampir sama dengan flash disk fungsinya sebagai daya tampung.
sebagai penyimpanan file, baik itu dokumen, foto, video, rekaman suara, dan sebagainya, itu bisa kita simpan di dalam Google Drive. Nah, kapasitas Google Drive ini atau daya tampungnya yang secara gratis itu adalah 15 giga, ya 15 gigabyte. Nah, jadi foto-foto kita bisa kita simpan di dalam Google Drive. Syaratnya kita harus punya akun Google. Satu Google itu, nah apabila Google Drive kita sudah full, ya sudah penuh, sudah habis 15 giga ini, nah kita bisa membuka Google Drive baru dengan membuat akun Google yang baru, dengan menggunakan email yang baru. Kemudian fasilitas Google Drive apa lagi yang ada di dalam Google Drive? Banyak juga ya. Di dalam Google Drive ini teman-teman bisa menggunakan ada yang namanya Google Slide, Google Form, Google Sheet. Nah, di sini bisa kita gunakan. Kemudian apa sih manfaat, apa sih kelebihannya menggunakan Google Drive ini? Kelebihannya adalah kita bisa menyimpan atau membuka file di mana saja, di kapan saja, yang penting ada jaringan internet, nah itu bisa kita lakukan. Jadi ketika kita butuh dokumen-dokumen, nah kita bisa mengambilnya dari Google Drive kita. Misalnya tiba-tiba kita sedang di perjalanan, ya, kemudian ada pesan masuk disuruh mengirimkan dokumen SKTB misalnya atau dokumen ijazah kita. Nah, itu dokumen-dokumen penting kita itu bisa kita simpan di dalam Google Drive. Nah, misalnya seperti ijazah, seperti SK, KTP dan sebagainya, kita scan, ya, kemudian kita simpan di Google Drive. Nah, kita ingat email dan passwordnya. Jadi ketika kita membutuhkan di mana saja, kita bisa ambil dan bisa kita kirimkan. Nah, gampang kan? Jadi kita nggak perlu lagi membawa bendel, kertas-kertas banyak gitu kan. Apalagi kita sedang di perjalanan. Nah, seperti itu. Jadi Google Drive ini memudahkan kita untuk menyimpan dan mengambil dokumen kita. Kemudian bagaimana cara menggunakan Google Drive? Nah, cara menggunakan Google Drive ini ya kita harus buka Google Drive-nya, ya kita harus praktek dengan bagaimana cara menggunakan Google Drive. Coba di sini saya mau memberikan contoh ya, bagaimana untuk langkah-langkah menggunakan Google Drive. Kita lihat, kita buka dulu Google Drive-nya, ya. Kita cari di mana dia. Ya, coba ya. Biar teman-teman lebih paham maksudnya. Nah, ini udah masuk ke Google Drive nih. Ya, kita kita centang dulu. Ini memang memerlukan waktu nih teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita buka aplikasi Google Chrome, ya. Google Chrome ini yang seperti ini nih, logo yang di bawah ini. Kemudian kita buka halaman baru, kalau sudah ada ini.
Ya, kita buka halaman baru. Nampak ya WhatsApp kita. Nah, kita buka dan kita tunggu supaya fiturnya lebih lengkap. Biasanya di sini sudah ini ya, nah sudah mulai muncul. Jadi tampilannya sudah lengkap seperti ini. Kemudian di sini juga akan muncul ini link-link atau situs-situs yang sering kita buka. Nah, kita tinggal nggak perlu mengetik lagi di atas ini, kita tinggal klik aja di sini. Nah, sekarang bagaimana cara membuka Google Drive? Nih, kalau saya, kita tinggal klik yang ini. Nih, ada titik-titik yang banyak nih di sini nih ya. Google aplikasi. Nah, kita klik di sini. Kemudian, nah di sini ada akun kita, Google Search, Google Maps, ada YouTube, Google Play, email, nah Google Meet. Nah ini Google Meet tadi bisa digunakan di sini. Nah ini adalah Google Drive. Nah jadi kita buka Google Drive ini. Apa yang terjadi, kita lihat bagaimana tampilannya. Nah ini Google Drive ini karena kita buka di dalam akun Google, jadi kita karena perangkat kita ini sudah sinkron dengan akun Google-nya ini nih ya, akun Google-nya punya Yani Suryani nih ya. Nah, jadi kita langsung begitu kita klik drive-nya, kita bisa langsung masuk ke Google Drive. Tapi kalau kita masuk dari pintu umum, nah itu biasanya kita minta untuk login dulu menggunakan akun Google kita. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ada drive saya. Nah, ada seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau menyimpan file baru, tinggal klik aja, tambah di sini. Ya. Kemudian kalau misalnya dia dalam berbentuk file, nah kita langsung klik upload file satu-satu. Tapi kalau file kita udah dalam bentuk folder, misalnya biar lebih cepat gitu, tidak satu file yang kita masukkan, nah kita bisa pilih Google upload folder ini. Nah, kemudian ada yang namanya Google Dokumen. Nah, apa ini isinya Google Dokumen? Ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide. Ya, kalau Google Spreadsheet ini kita mau membuat kertas kerja, ya, books yang baru menggunakan Excel. Kemudian ini Google Slide, kita mau membuat PowerPoint secara online. Nah, kalau Google Dokumen ini seperti Word, kita membuat dokumen seperti Word. Apa saja isinya? Ada membuat dokumen kosong dari template. Nah, kalau kita mau membuat misalnya pendaftaran online, daftar hadir, atau evaluasi yang teman-teman isi, nah itu kita juga buatnya di sini teman-teman. Di dalam ini kita pilih lainnya, ini ya, kita klik lainnya, kemudian sorot ke pinggir ini, yang tanda panah ini. Nah di sini ada macam-macam lagi. Nah, ada Google Formulir, Google Gambar, My Maps, Google Sites. Nah, kalau mau membuat formulir online, kita klik yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya mau yang kosong, ya kita buat formulir dari yang kosong atau blanko. Kalau dari template ini berarti kita sudah mengcopy Google Form yang sudah jadi dan kita tinggal mengeditnya saja. Contoh misalnya dari formulir yang kosong ya.
kita bagaimana? Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Pertama di sini judulnya, judul formulir kita. Di sini juga jangan lupa kita ganti ya. Nanti misalnya di sini formulir formulir PPDB. Nah, seperti itu misalnya ya. Pendaftaran TK apa gitu. Kemudian lanjut, di sini teman-teman bisa tuliskan deskripsinya bahwa misalnya formulir pendaftaran ini berlaku untuk tahun ajaran berapa, ya untuk kelas apa. Nah, seperti itu bisa teman-teman isi. Nah, mulai dari kita membuat formulirnya. Biasanya kalau formulir yang kita butuhkan pertama pertanyaannya, yang pertama adalah nama biasanya ya kan? Nama. Nah, terus jawaban apa yang kita butuhkan untuk pengisian nama ini bisa kita di sini. Biasanya langsung secara otomatis kita minta jawaban singkat. Kemudian kita klik yang ini, wajib isi. Nah, nanti akan ada tanda bintang. Nah, bahwa pertanyaan ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa terkirim. Nah, jadi ketika teman-teman mau mengirimkan seperti ini, kemudian tidak bisa terkirim, nah itu bisa jadi karena ada pertanyaan yang wajib dijawab, terus terlewatkan, tidak terjawab, makanya tidak bisa dikirim. Oke, ya lanjut. Kemudian kita klik tambah, ya, tambah pertanyaan. Nah, tambah pertanyaan. Yang kedua, misalnya pertanyaan kita tempat tanggal lahir. Nah, ya, tempat tanggal lahir. Misalnya kita ingin menggunakan pakai tanggal, ya, kita klik yang ini. Nah, jadi nanti akan si peserta untuk mengisi formulir ini akan memilih tanggal melalui kalender, tidak jawaban teks singkat diketik gitu, tidak, tapi memilih dari tampilan kalender. Misalnya ini, jangan lupa juga kita klik seperti ini supaya mana-mana pertanyaan yang memang wajib kita butuhkan. Nah, jangan lupa kita untuk centang wajib isi ini supaya ketika peserta lupa mengisi, nah itu bisa diingatkan untuk diisi kembali. Sini ada duplikasi, kalau misalnya pertanyaannya sama, nah gitu kita bisa copy. Kalau misalnya salah, ya kita hapus, ya pakai ini. Ini tadi untuk menambah pertanyaan baru ya bawah. Kemudian di sini untuk import pertanyaan. Jadi pertanyaan yang udah ada kita kirimkan. Terus ini tambahkan judul pertanyaan. Misalnya di bawah setelah nama dan tanda tangan kita butuh judul pertanyaan, misalnya identitas orang tua gitu kan, ini kan identitas anak nih. Nah, kalau misalnya ini kita juga bisa menyelipkan di sini dengan apa namanya, judul yang baru. Misalnya kita tulis di sini identitas anak judulnya. Ya, identitas anak. Nah, maka nanti pertanyaan mengenai anak. Kemudian pertanyaan mengenai anak ini sudah selesai, kita bisa tambahkan setelah data anak selesai, kita bisa tambahkan di sini judul lagi untuk identitas orang tua. Kemudian barulah diminta pertanyaan-pertanyaan untuk orang tua, ya. Sampai, nah, teman-teman lakukan sampai selesai, sampai data-data apa saja
yang sekiranya dibutuhkan untuk kita mengisi data. Dan kalau untuk membuat pendaftaran online, formulir online ini, sebaiknya pertanyaan-pertanyaannya disesuaikan dengan aplikasi Dapodik. Jadi apa yang dibutuhkan untuk pengisian data Dapodik, nah kita masukkan ke dalam formulir. Nah setelah itu kita kirim, ya kita kirim. Tetapi karena apa? Karena kita belum mempunyai sasaran, nah kita cukup dengan salin aja salin aja URL-nya atau link-nya. Tetapi lihat di sini link-nya terlalu panjang ya, terlalu panjang. Nah kita bisa memperpendeknya. Nah seperti ini. Terus kok bisa ya linknya ini kan susah dibaca nih ya kan, susah dibaca. Nah jadi teman-teman bisa mengubahnya menjadi link yang sesuai dengan keinginan kita. Itu biasanya menggunakan aplikasi yang lainnya. Dan kalau kita jelaskan di sini mungkin waktunya tidak cukup ya teman-teman ya. Jadi akan kita share dalam video yang lainnya lagi. Oke teman-teman, mungkin cara membuat Google Form di Google Slide ini contohnya seperti itu, dan apabila kurang paham teman-teman bisa langsung tanya ya. Nah baik, kita kembali lagi ke slide lagi kita ya, ke slide kita. Nah, tadi kita sudah belajar cara menggunakan Google Drive ya, dengan contoh membuat Google Form untuk formulir pendaftaran. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini perlu mengetahui tentang tips dalam menggunakan Google Drive. Yang pertama, jika Anda menggunakan Google Drive versi gratis atau yang isinya 15 GB, maka perlakukan storage di Google Drive hanya sebagai tempat penyimpanan. Ya, sementara untuk file-file yang frekuensi aksesnya sedang sampai tinggi. Tetap membuat cadangan atau backup data di storage offline. Kemudian selalu cek file secara berkala, ya. Teman-teman juga bisa menghapus file mana-mana yang sudah jarang digunakan dan sudah tidak diperlukan lagi, itu bisa dihapus juga. Kemudian jika teman-teman merasa sayang untuk menghapus file lama, ya sebaiknya teman-teman membuka akun baru, membuka Google Drive yang baru ya dengan akun yang baru. Karena daya tampung Google Drive ini, satu Google Drive adalah berapa? Ya, 15 GB. Jadi kalau sudah full, sudah habis, teman-teman bisa mempunyai beberapa album ibaratnya gitu. Google Drive ini albumnya ya. Nah, kemudian jika Anda menghendaki lebih luasa dalam menggunakan Google Drive, bisa berpindah ke Google Drive versi berbayar. Jadi, maleslah membuat akun yang banyak. Nah ya, bisa saja dengan satu akun, tetapi menggunakan Google Drive yang berbayar. Nah, kemudian di sini ada syarat dan tips BDR daring, ya, belajar dari rumah secara online. Pertama,
tersedia perangkat teknologi komputer atau gadget atau HP yang memadai, ya, yang mungkin kapasitasnya lebih tinggi, cukup untuk menggunakan aplikasi-aplikasi belajar dari rumah. Yang terpenting ini pastikan koneksi internet, ya. Nah, ini yang paling penting, koneksi internet Anda benar-benar stabil. Jadi jaringan kita memang sudah 4G kalau sekarang ini kan. Dan jangan lupa isi paket datanya terutama, ya kan? Nah, kemudian persiapkan tempat yang nyaman selama melakukan belajar dari rumah. Jadi jangan dilakukan di tempat-tempat yang rame, yang riweh gitu. Banyak kendaraan lewat, pokoknya kawer deh gitu, ribut, sampai nggak konsen juga yang mau didengarkan, juga nggak jelas gitu. Ya, jadi diusahakan untuk memberikan materi atau melakukan ini adalah di tempat-tempat yang nyaman. Jangan pula di tebing atau di perjalanan, kurang aman, ya kan? Baik, selanjutnya usahakan durasi waktu yang seimbang antara belajar di sekolah dengan di rumah. Jadi kita atur waktu sedemikian rupa. Nah ya, kita sepakati juga dengan orang tua. Kalau belajar di rumah ini sepertinya waktunya ini bisa kita kondisikan gitu. Dimana orang tua kapan sih bisa mendampingi anak dalam belajar. Kemudian tips lainnya ada di materi berikutnya, yaitu materi etika berkomunikasi melalui media daring. Nanti ya. Oke. Berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Jadi di media daring ini juga kita bisa menyampaikan pesan-pesan secara lisan maupun tulisan. Komunikasi lisan itu syaratnya yang berbasis audio atau video, jadi tak nampak, ya kan, kita atau terdengar suara kita. Itu syaratnya ada pesan suara yang terdengar dengan intonasi sesuai, ya. Kemudian pesan video memiliki ekspresi, tidak seperti melihat kartun yang sedang berbicara gitu kan. Ya tapi tergantung daripada storage-nya juga. Kemudian syarat dalam komunikasi tulisan berbasis teks. Nih syaratnya nih ya. Hindari menyingkat kata yang menimbulkan makna ganda. Ini contohnya BGT. Nah, BGT itu artinya apa? Begitu atau banget gitu kan. Artinya ganda gitu. Terus singkatan dari K sama T itu tuh maksudnya apa? Kita, kata, kutu, kota, nah, kan jangan membuat bingung si pembaca. Jadi istilahnya dalam penulisan pesan tulisan ini harus mudah dibaca si penerima pesan. Mungkin kita paham dengan singkatan-singkatan tersebut, tapi belum tentu si penerima paham, apalagi orang tua. Jadi komunikasi efektif ini juga harus kita perhatikan agar pesan kita dapat diterima secara baik oleh peserta didik dan orang tua. Kemudian perangkat atau aplikasi manakah yang akan teman-teman pilih? Nah, ya caranya. Jadi sebaiknya gunakan perangkat yang tersedia, yang Anda miliki, yang Anda kuasai penggunaannya. Kemudian aplikasi yang Anda sudah kenal dan kuasai penggunaannya. Misalnya sekarang sudah kita kenal WhatsApp, sudah menggunakannya, dan sudah kita kenal Zoom dan sudah bisa menggunakannya. Ya kalau sudah nyaman dengan itu ya udah gitu, kita pakai yang itu saja. Nah,
jangan kita menggunakan fitur-fitur lainnya, aplikasi yang lainnya yang belum kita kuasai. Kemudian sebaiknya hindari kita dalam mempersulit diri. Betul banget sih. Ngapain juga hidup itu dipersulit, ya kan? Nggak dipersulit aja udah sulit. Ngapain juga dipersulit? Kalau bisa mudah, ya kita permudah aja, gitu, ya kan? Nah, kemudian hindari juga stres nih, gegara teknologi. Aduh, stres ini nggak bisa menggunakannya. Nah, teman-teman sekarang ini kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan aplikasi, tidak tahu cara bagaimana apa yang harus kita lakukan, gunakan untuk perangkat-perangkat ini, belajar komputer, belajar Word, bagaimana cara mengetik begini. Nah, itu sekarang semuanya sudah tersedia sama Mbah Google. Jadi kita tinggal tanya aja, minta aja sama Mbah Google gitu, Mbah, bagaimana cara mengetik WhatsApp yang terlihat jadi tebal, jadi miring, nah seperti itu. Nah itu cara-cara apapun yang kita minta tersedia di sana berupa tutorial berupa YouTube, udah banyak beredar. Jadi apapun sekarang kita bisa belajar secara otodidak. Jadi hindari stres itu. Semua insya Allah kita hadapi dengan sabar, dengan tenang, dengan jiwa yang luas, yang lapang, jangan sempit hatinya, jangan sempit pikirannya. Nah itu insya Allah kita tidak akan stres. Ya, karena apa? Karena mau tidak mau corona ini memaksa kita untuk melek IT. Ya, tidak ada lagi istilah katro, wong deso, gaptek, itu nggak ada. Karena level pada tahapan corona ini, masa-masa corona ini itu tidak bisa lagi kita pertahankan. Ya, nah terus satu yang penting ya nih, jangan menggunakan akun email yang sama untuk internet banking. Nah, itu kan berbahaya. Tiba-tiba saldo kita tersedot oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Nah, itu berabe. Nah, jadi upayakan kalau mau membuka akun Google Drive itu, ya pakailah akun Google yang baru aja. Jangan akun-akun yang kita pakai untuk Facebook misalnya atau untuk WhatsApp kita, nggak usah. Jadi pakai aja akun Google yang baru, ya, akun Google yang baru aja. Nah, baik teman-teman, aduh gimana ya? Itulah pemaparan secara singkat mungkin ya mengenai bagaimana kita menggunakan media daring untuk pembelajaran belajar di rumah. Nah, setelah menyimak video ini, kira-kira teman-teman tertarik nggak untuk mempelajari aplikasi-aplikasi yang lainnya? Nah, kita seyogianya sebagai pendidik adalah guru pembelajar. Jadi, jangan berhenti untuk belajar. Karena dunia ini tidak berhenti begitu saja, ya. Semakin lama, semakin banyak lagi yang baru, dan itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik ya teman ya. Mungkin dari saya cukup sekian, ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bisa kita aplikasikan dan kita sudah mulai punya rencana bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran di rumah, ya. Dan teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempersiapkan pembelajaran di rumah ini khususnya, dan dapat menjalankan aktivitas serta rencana-rencana hebat kita. Baik teman, untuk itu saya mohon undur diri dan mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.